Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kalvita Richa Madlian, Gilang Satria Ramadan, Muhammad Al-Ghifari Azhar Syamsuddin, Reza Rafano, Sari Nur Rohaiti, dan Triana Nur Alim akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Selamat menyaksikan. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 11 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi pemerintah. Konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah bentuk perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 sampai 2000, 2021, dan 2002. Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintah Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini UUD NRI 1945 memberi peran yang lebih proporsional perimbang terhadap lembaga-lembaga negara, begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden yang lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga. Berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 Ayat 2. Kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, terdapat pada Pasal 2 Ayat 1. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang terdiri pada Pasal 6A Ayat 1. Keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Terdapat pada Pasal 7. 5. Pencantuman hak asasi manusia terdapat pada Pasal 28A sampai 28J. 6. Penghapusan DPR sebagai lembaga tinggi negara. 7. Presiden bukan mandataris MPR. 8. MPR tidak lagi menyusun GBHN. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY pasal 24B dan 24C. 10. Anggaran pendidikan minimal 20% pasal 31 ayat 4. 11. Negara kesatuan tidak boleh diubah pasal 37 ayat 5. 12. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.